daerah Kalianda lah, Oh, seumpamanya Kalianda. itu. Kok ini kejadian benar apa kejadian? Kejadian bener. Oh, berarti bukan seumpamanya. Iya. Oh iya, Nah, iya dong, bukan seumpamanya ya, para sahabat. iya, iya, iya. Pernah terjadi waktu dulu pernah merantau di daerah Kalianda Iya. atau Lampung Lampung Selatan. Lampung Selatan. Iya. Monggo. Ketika itu saya bekerja dan alhamdulillah mendapat hasil. Ketika mau pulang, jadi zaman dahulu kan masih rawan-rawannya namanya terminal. Iya, iya. Terminal mana tuh? Terminal Raja Basah. Terminal Raja Basah, pasti Iya. pemirsa tahu ya. Itu kan. Jadi ketika itu ada suatu saat saya berdiri mau pulang itu menunggu angkutan. Ketika saya masuk, anteng aja di situ ada ibu-ibu, ada bapak-bapak tua gitu. Nah, ketika itu. Kalau enaknya mungkin kita berjalan mulus tidak tersandung, ibarat seperti itu. Kalau tidak enaknya kita tersandung, jatuh blek. Nah, mungkin bangun lagi, jalan lagi, kesandung lagi, seperti itu pengalaman hidup. Ya, cobaan-cobaan di dalam keluarga itu pasti ada gitu. Gitu. Jadi cobaan demi cobaan, tapi kita kembalikan lagi ya. Dari kita dicoba enak dan tidak enak, ya mungkin kembalinya wa ilaihi turja'un. Jadi kembali kepada Allah. Jadi kalau kita konsepnya hidup rumah tangga, kalau intinya cuma dunia aja, mungkin kalau kata saya mungkin ya, kalau mungkin salah ya mungkin bisa dikatakan salah. Kalau kata saya ya kalau kita keluarga hanya memikirkan dunia saja mungkin itu kurang pas. Tapi kalau kita memikirkan kita keluarga untuk ibadah kepada Allah, nanti kelak akan dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin ini adalah ibadah. Jadi kembalinya nanti kepada Allah. Mungkin seperti itu. Gitu. Kemungkinan seperti itu. Dalam perjalanan menjalani hidup ini, apa sih yang unik kalau menurut Mamas? Yang unik tapi ada hikmah di balik itu. Ada nggak? Ya, kalau unik kemudian ada hikmahnya, ya pengalaman-pengalaman itu mungkin semua orang mungkin ada. Cuman ada yang terasa, ada ataupun tidak yang terasa gitu kan. Tahu-tahu oh iya seperti ini gitu kan. Jadi pengalaman unik yang saya rasakan dan saya pernah alami, ya contohnya seperti ini. Ketika saya masih belum berkeluarga, saya merantau di suatu tempat. Di mana itu? Di daerah Kalianda lah, seumpamanya itu. Kok ini kejadian benar apa kejadian? Kejadian benar. Oh, berarti bukan seumpamanya. Iya. Oh iya, nah, iya dong, bukan seumpamanya ya, para sahabat. Iya, iya, iya. Pernah terjadi waktu dulu pernah merantau di daerah Kalianda atau Lampung Selatan. Lampung Selatan. Iya. Monggo. Ketika itu saya bekerja dan alhamdulillah mendapat hasil. Ketika mau pulang, jadi zaman dahulu kan masih rawan-rawannya namanya terminal. Iya, iya. Kan? Terminal mana tuh? Terminal Raja Basah. Terminal Raja Basah, pasti pemirsa tahu ya. Itu kan. Jadi ketika itu ada suatu saat saya berdiri mau pulang itu menunggu angkutan. Ketika saya masuk, anteng aja di situ ada ibu-ibu, ada bapak-bapak tua gitu. Nah, ketika pas saya mau turun itu, saya terasa betul kalau kantong saya itu dirogoh dompetnya gitu. Nah, gitu kan. Gitu. Nah, ketika itu kan ya di terminal itu ya? Bukan, di setelah terminal. Oh, di setelah terminal, jalan kaki itu. Setelah terminal memang saya sempat naik
angkutan. Angkutan. Oh, naik angkot. Naik angkot gitu kan. Nah, kemudian pas naik angkot itu diambil lah Si dompet. Si dompet itu Dari kantong kita. dari kantong gitu kan. Nah, memang ada uangnya waktu itu 400.000. Nah, terus dimasukin lagi ke kantong saya. Oh. Kemudian saya diturunin. Nah, ketika itu saya waktu kan masih awalnya belum belajar agama aja masih Itu dangkal tahun lah, berapa gitu. itu? Kalau tahunnya itu orang saya belum keluar gitu, Beb. Kira-kira tahun Tahun 2000 bukan belum. Oh, 1996 lah. 1996-an. Kalau nggak 95, 96. 1996. Gitu kan. Jadi waktu itu kan mau saya kejar bisa aja gitu kan. Tapi Karena dompet dikembalikan. dompet dikembalikan. Loh. Dompet dikembalikan. Tapi cuma diambil uangnya saja 400. Oh. Nah, saya nanya lah sama ada orang tua. Lah sebentar. Itu kan dikembalikan lah, kita kan sadar dong dikembalikan. Sadar cuman nggak bisa gerak sayanya. Oh, dihipnotis ya. Nah, nggak bisa gerak. Mungkin seperti itu karena saya kan nggak kenal seperti itu. Tiba-tiba lewat ada orang bawa tongkat. Saya nanya. Itu Kenapa? Lewat di depan saya lagi bingung. udah turun angkot dong berarti. Udah turun. Oh, udah turun angkot. Gitu. Iya. Tapi angkot itu jarak 10 meter dari saya berdiri itu dia berhenti gitu kan. Kemudian ada Turunnya daerah mana? daerah nggak jauh dari gedung tataan, masih baru masuk gedung tataan dari arah Angkot itu. Gitu kan. Dari berarti Mulyono. Wiono. Dari Wiono itulah. Daerah Pasar Wiono itu adanya. Wiono maju dikit lah, maju ke arah ke gedung tataan. Kemudian itu saya masih berdiri, masih bingung. Ada bapak-bapak lewat Bawa tongkat. Saya cuman, kenapa dek? Langsung saya sadar, uang saya hilang pak, 400. Itu di angkot itu. Mungkin kalau adek ngejar bisa uangnya keambil. Cuman nanti adek nggak dapat apa-apa, cuma dapat uang 400 itu aja. Kalau adek bisa ikhlas, insya Allah nanti akan bertambah gitu kan. Itu pengalaman hidup. Kata bapak itu. Ya udah saya pulang, udah pulang ke Dondong gitu kan. Ke desa Pesawaran. Ke desa Pesawaran. Akhirnya saya nggak cerita sama orang tua, takutnya orang tua itu memang masih ada pemikiran takutnya. Takut jadi pemikiran gitu kan. Akhirnya alhamdulillah begitu saya sampai di sini, ya uang itu ada yang ngasih saya, nggak cuma orang satu gitu kan. Tahu apa sebabnya? Lebih dari segitu gitu. Jadi pengalaman tadi itu ya. Karena ada yang ngasih isyarat jangan diambil. Itu memang angkotnya ambil. Cuman itu mungkin itulah pengalaman hidup yang mungkin awal gitu kan. Awal saya perjalanan itu mungkin ya kalau kita ikhlas, intinya kalau kita ikhlas mungkin Allah akan menambah. Karena kan mungkin hak kita yang terambil sama orang secara ini mungkin karena kita sodakonya kurang apa itu yang mau saya tanyakan. Mungkin saya mau nanya gini tadi. Jadi hikmahnya apa? Jadi dari kejadian itu berarti hikmahnya mungkin apa tadi? Sodakonya kurang. Oh, kita kurang berbagi ya kan? Gitu kan. Karena padahal Al-Quran juga kan sudah mengingatkan. Allah lewat Al-Quran sudah mengingatkan, sudah berbagi, suruh sisihkan sebagian rezeki. Kalau kamu tidak bisa berbagi sebagian rezeki kamu, aku nanti akan membersihkan dengan tanganku sendiri, kan begitu. Ternyata kita bengong apa istilahnya pekok apa namanya. Mungkin seperti itu. Tapi untung Allah masih sayang. Bukti kasih sayang Allah itu tadi itu. Entah itu siapa kita nggak kenal toh. Mengingatkan kalau kamu ngejar itu kamu mungkin dapat duitnya. Ya kan? Tapi hanya dapat itu aja, tapi badan capek. Dan kalau kamu nggak ngejar itu, tapi kamu ikhlasan udahlah. Nanti Allah akan ganti. Tinggal kamu merenung kan gitu muhasabahnya. Betul. Zakaru, oh iya kenapa harus begini dan kenapa harus saya? Kan begitu. Betul. Berarti kan Allah punya
rencana mendidik kita. betul. Tuh, hal-hal yang tersirat. Iya. Hal yang tersirat. Untung ngehnya dulu apa sekarang ngehnya? Ngehnya itu ya sekarang itu sangat ngeh sekali. Oh, kejadian dulu seperti itu. Nggak taunya memang iya. Sadarnya seperti itu karena kan nggak semaput dan nggak pingsan jadi sadar itu. Bener juga, cocok itu. Nggak semaput, nggak pingsan. Itu pengalaman. Menurut Mamas itu pengalaman unik, pengalaman spiritual, pengalaman horor apa mistik? Kalau masalah judul itu pengalaman apa nggak tahu, intinya seperti itu, Bib. Perjalanannya pernah ngalamin seperti itu ya. Berarti itu perjalanan hikmah. Oh itu hikmah. Ya, perjalanan hikmah, perjalanan hakikat. Jadi perjalanan spiritual juga semalam itu masuk gitu spiritual ya. itu masuk spiritual. Masuk ke spiritual karena ada kaitan dengan tauhid di sana. Iya. Ada kaitan dengan keikhlasan di sana. Iya. Ada kaitan dengan adabiah di sana. Kenapa adabiah? Ada orang tua di sana. Nah, Mamas nurut. Oh iya juga kan gitu. Coba kalau yang ngomong anak-anak. Nah, di situ kan gitu. Iya. Terus ada kaitan perjalanan hidup muhasabah di sana. Iya. Ala bidzikri tatma'innul qulub kan gitu. Barang siapa ingat kepadaku, itu akan menimbulkan ketentraman di dalam hati gitu. Iya, betul. Terus kemudian kan di kultur akulturasi budaya Indonesia ini kan atau kultur Indonesia ini kan identik dengan hal-hal yang berbau mistik sih. Iya. Nah, kan gitu. Berbau klinik lah kan gitu. Ya, klinik. Nah, sepengetahuan Mamas, klinik itu seperti apa sih? Ini nyimpang dikit ya. Enggak nyimpang, ini memang ngobrol-ngobrol pagi ya kan gitu. Klinik itu bukannya untuk orang kalau semuanya sakit berobat ke klinik. Itu klinik. Oh, klinik. Salah. Oh, klinik ya. Klinik, klinik. Oh, klinik ya. Oh iya. Klinik dong itu. Iya. Ya klinik. Oh iya. Lawak dia. Iya. Jadi klinik itu mungkin yang saya dengar, tapi kan saya nggak paham ya. Yang pernah saya dengar itu klinik itu mungkin hal yang sebangsa yang tidak kelihatan, cuman kadang-kadang mungkin kayak mungkin ada hantu, ada apa, mungkin seperti itu mungkin ya. Jadi kalau gitu gini pemirsa atau para sahabat, tolong bantu saya dong, definisi klinik itu apa sih? Arti secara harfiah klinik itu apa? Terus definisi klinik itu apa? Tolong kasih tahu ya. Karena kami kan nggak tahu gitu. Bahasanya apalah gitu ya. Ya sepengetahuan kami seperti itu. Klinik adalah salah satu bahasa atau akulturasi dari budaya Indonesia itu sendiri. Sedangkan bahasa klinik itu sendiri apa ya? Sesuatu tradisi atau budaya yang ada di Indonesia yang notabene berkaitan dengan mistik, berkaitan dengan metafisik, berkaitan dengan hal gaib, DSB lah dan sebagainya. Kalau menurut pemirsa atau sahabat apa ya, tolong kasih tahu juga kami ya. Nah, terus pas itu yang Mas kata, pernah nggak ngalamin melihat hal yang menurut Mama ini klinik apa? Pernah nggak? Apa diantaranya? Oke, saya mau nanya dulu ya. Mau nanya, itu klinik apa bukan tuh ya? Oh iya. Ketika saya dulu waktu masih belum berkeluarga ya, saya itu kan di Raja Basah, karena kan saya itu asal dulu itu kalau dari perjalanan pulang dari kerja ke rumah itu memang jauh. Dulu belum punya kendaraan sendiri, jadi masih naik lah yang namanya angkutan. Kita berhenti di Raja Basah. Nah di situ dulu, zaman dulu itu memang masih rawan. Nah di daerah mana itu? Daerah Raja Basah terminal. Oh. Jadi saya karena membawa kawan itu nggak tahu arah gitu kan. Jadi dia tiba-tiba kan kalau saya kan biasanya kan nggak lewat terminal. Kawan tuh tahu-tahu udah lewat terminal, saya takut kan itu diapa-apain. Jadi saya ngikutin, akhirnya saya juga yang diapa-apain gitu kan. Gini maksud saya. Saya tadinya nggak mau masuk di bis itu kan ya. Akhirnya masuk. Akhirnya diganggu. Saya cuma dipegang celananya, pahanya ini dipegang gitu. Akhirnya yang megang itu keluar itu, uang saya hilang gitu kan, yang di kantong itu hilang. Nah pertanyaan saya, itu namanya apa? Klinik bukan? Efek. Oh efek gitu kan. Efek dari klinik itu bagaimana? Oh itu efek dari klinik. Oh berarti itu ya? Iya. Oh gitu. Karena
klinik itu lebih identik lebih kepada ininya apa namanya, ritualnya. Oh, ritualnya. Klinik itu lebih kepada kalau pemahaman saya itu lebih kepada ritualnya, alat-alatnya, terus kemudian istilahnya perilakunya pada saat belum menggunakan yang disebutnya, kalau menurut saya itu ya. Iya. Atau pakaian atau itulah pokoknya gitu loh. Tapi kalau tadi itu efek daripada perilaku spirit atau perilaku orang yang melaksanakan ilmu klinik tadi itu. Ya. Tapi memang klinik itu hanya bahasa Jawa sih kalau menurut saya sih. Ya kan, klinik itu bahasa Jawa. Nah terus kemudian apa? Ada tanya lagi. Itu bagian dari klinik itu. Itu bagian dari klinik. Efeknya, efek daripada spiritual bukan spiritual sih, apa bahasanya itu? Efek daripada perilaku ritual. Ritual dari klinik ritualisasi atau ritualismenya, efeknya akan membuahkan hasil seperti itu. Ada ilmu putih, ilmu hitam, harus diinin klinik gitu. Oh, jadi ada ilmu putih, ada ilmu hitam gitu ya? Iya. Oh, gitu ya, Bib ya. Pokoknya hal-hal yang tidak terlihat, klinik nulis teleponan baik lah. Terus kemudian apa lagi? Aku lagi nih, tadi kan Habib bilang katanya saya dengar barusan ada ilmu hitam dan ada ilmu putih. Emang ada dua ilmu. Nah, tapi apakah orang itu kalau mempunyai ilmu hitam itu memang kerjanya memang kurang baik apa gimana, Bib? Terus contohnya gini, mohon maaf. Ada sebuah pisau ini ya, ini semuanya pisau. Pisau ini digunakan saya atau digunakan oleh Pak Kiai untuk memotong ayam. Yang satu pisau ini juga digunakan sama orang penjahat untuk berbuat jahat. Jadi mungkin yang namanya ilmu itu sama nggak sih? Itu sama enggak? Maksudnya ilmu itu kalau dipakai sama orang baik, walaupun ilmu hitam itu bisa jadi putih nggak? Itu maksudnya seperti itu, Bib? Iya. Jadi penjelasannya itu gini. Allah kan menyiapkan sesuatu itu selalu berpasang-pasangan. Ya kan gitu. Yeah. Berpasang-pasangan. Nah, dua warna tadi saya yakin semuanya sepakat adalah warna yang berlawanan, bukan bercampuran. Oh gitu. Berlawanan. Putih lawannya hitam. Saya yakin sepakat mudah-mudahan. Nah, Allah menciptakan surga, tapi Allah juga menciptakan neraka. Allah menciptakan laki-laki dari bangsa manusia atau bangsa jin. Allah juga menciptakan bangsa manusia juga perempuan. Jadi ada laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan panas, lawan katanya panas adalah dingin, dan Allah menciptakan air. Walaupun nggak selalu dingin. Gimana kalau dipanasin, bukan gitu ya? Nah, air nggak selalu dingin. Dia pasti dingin. Gimana kalau yang di kutub utara? Kan seperti itu, dingin banget kan gitu. Berarti tergantung airnya diapakan atau ditaruh di mana, kan begitu. Kita kerucutkan. Pun juga dengan hitam dan putih. Dikaitkan, disinergikan dengan disiplin ilmu. Nah, emangnya ada ilmu hitam yang membedakan apa, kan gitu. Hitam dan putih ya, itu hanya sebutan dari sesuatu yang sudah terlihat. Ya kan? Sudah terlihat dari mulai ritualnya, ya kan? Dari mulai proses dia mendapatkan itu sampai dia melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Agama itu aturan ya. Aturan ketuhanan, aturan sunatullahnya, kan begitu. Atau melanggar. Karena dari prosesnya juga kan setahu saya itu udah berbeda. Kalau misalkan yang biasa, kalau yang hitam nih, kalau yang biasa, dia tidak melakukan hal-hal yang rancu terlihatannya, yang ganjil terlihat. Contoh,
Sekarang makanan kita kan kayak nasi, ya kan, kalau di Indonesia ya kan makanan pokoknya nasi, di Amerika apa di Arab apa, di Malaysia apa, atau negara-negara lain apa. Itu makanan kita. Yang pasti manusia nasi dan lauk. Iya. Nah, ada dia manusia juga, tapi misalnya makannya makan bayi, ayo. Makannya makan tai, ayo. Tapi kan kenapa itu dilakukan? Karena supaya keilmuan yang dia tuntut itu bisa dia milikin. Oh gitu. Tapi dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Tuh, yang tidak disyariatkan atau ilmu setan lah intinya, makanya ilmu dajjal segala macam. Sesuatu yang diharamkan, sesuatu, tapi dia bisa. Siapa yang yang menjadi tuannya, yaitu iblis, jin. Nah, makanya tidak memikirkan ini halal, ini haram, pokoknya hajar saja. Satu, yang keduanya, kalau putih udah pasti foto putih, hal-hal yang sesuai syariat saja menuntut ilmu. Ini dibilang ranah ilmu yang kaitan dengan klenik ya, kan gitu. Iya. Awas, karena ilmu Islam itu nanti salah lagi, Islam gak gitu. Nah, nanti dulu disiplin ilmu Islam itu banyak. Nah, sedangkan ilmu yang dikatakan ilmu kok hitam putih itu sebenarnya tergantung orangnya, kesana tergantung orangnya. Ini Bismillah ini kalau adanya di jiwa kita yang bersih, jiwa kita yang penuh cahaya, penuh nur, atau penuh amal soleh, penuh kebaikan, penuh kebenaran, hanya mendekatkan diri kepada Allah, maka Bismillah ini akan berfungsi menjaganya, akan berfungsi menjadi wakil Allah untuk menolong sesuai dengan apa yang terkandung hikmah dalam kalimat Bismillah itu sendiri. Ilmu putih, dia Rahman Rahim, dia orangnya kasih sayang, selalu membela, selalu peduli, selalu rahmatan lil alamin. Itu Bismillah kalau ada